Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam satu majelis zikir dalam rangka untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin tidak lain dalam rangka hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan pengaruh dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang merupakan pokok dari seluruh perjalanan ibadah manusia. Kemarin telah kita bahas contoh-contoh pengaruh kalimat la ilaha illallah dari sahabat dan beberapa orang-orang yang saleh yang kita dapatkan di dalam kitab Al-Wala wal Bara ini, dirangkum oleh penulisnya yaitu Syekh Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtani. Beliau mengutip pendapat daripada ulama yaitu Abul A'la Maududi, yaitu mabadi Islam, ya, mabadi al-Islam. Beliau menyebutkan ada 9 pengaruh kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan manusia di akhir zaman. Yang pertama, beliau katakan bahwa orang-orang yang beriman yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah ini tidak akan memiliki pandangan yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Di dalam konsep tauhid, kita tidak mungkin bisa merasa bebas, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb satu-satunya yang harus ditaati dan ditunduki, tidak akan mungkin secara murni bisa kita taati dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita terikat dengan aturan-aturan yang lain. Ya, tentu yang lain itu adalah manusia. Maka kebebasan di dalam berekspresi, memanifestasikan apapun perintah Allah dan larangan Allah di dalam kehidupan ini tentu akan dibatasi oleh aturan-aturan dari aturan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaupun dia profesor sekalipun, ya, jika dia tidak bisa membandingkan atau memberikan satu keputusan atau memiliki satu definisi yang jelas apa itu tauhid dan apa itu syirik, maka pasti dia akan memiliki satu pandangan yang sempit tentang kehidupan ini, ya. Walaupun dia memiliki ilmu yang banyak, tapi justru ilmu yang banyak itu, jika dia menjadi bagian daripada hawa nafsu orang lain, atau bahkan dia dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri, ini yang kemudian menjadi celaka di dalam kehidupan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dapat kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa antakunu alaihi wakila.
am tahsabu ana aktsaru yasma'un aw yaqilun inhum ila kal an'am bal hum adallu sabila. Ya, apakah kau tidak perhatikan ya Muhammad, orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya ilahahu hawahu, ya, menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhan, ya. Hawa nafsunya itu ilaha, menjadi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana keadaannya? Rasulullah SAW dipertanyakan oleh Allah dengan ayat ini, kemudian Rasul melihat, merenungkan bagaimana kenyataannya. Ya, Allah memberikan satu pandangan. Inilah pandangan yang faktual, pandangan yang benar-benar nyata di hadapan Rasulullah SAW, bahwa banyak orang ini telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sementara mereka pun mengakui Tuhan itu adalah Allah pada saat itu, ya. Tapi Allah katakan mereka ini menyembah hawa nafsunya, tidak menyembah Allah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menjadikan berhala sebagai perantara. Nah, di sini persoalannya, ya. Nah, itulah keinginan hawa nafsu itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki aturan, ya, yang aturan itu sama sekali mereka tidak mau diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka merasa bisa membuat aturan sendiri, ya. Kalau dulu diperlambangkan dengan patung, yaitu berhala. Kalau sekarang bagaimana? Tetap ada lambangnya. Yang lambang itu hanya sebagai pengesahan, alat legitimasi bahwa mereka akan membuat undang-undang selain undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah celakanya ikhwan fillah rahimakumullah. Sistem kesyirikan itu tidak lain, ya, hukum itu dibuat bukan untuk mereka, bukan untuk kepentingan mereka. Tidak mau, tidak mungkin hukum itu dibuat untuk menghukumi mereka sendiri, tidak mungkin. Pasti hukum itu dibuat untuk menghukumi pihak yang lain, gitu. Makanya saya tidak kaget kalau kemudian di kepolisian itu ribut sendiri, ya, tentang peristiwa kemarin itu, pembunuhan terhadap al-mal'un, siapa namanya, Joshua, ya. Jadi al-mal'un itu istilah syariat. Al-mal'un itu artinya yang terlaknat, yang dilaknat oleh Allah. Kenapa kok dikatakan al-mal'un, kok bukan almarhum? Loh, almarhum itu untuk orang Islam, ya. Kita ini sudah salah kaprah, sudah jauh salahnya ini, sehingga orang-orang Islam pun menyebutkan almarhum, almarhum. Enggak, syariat itu memberikan istilah al-mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena orang kafir yang sudah mati, dia tidak lagi bisa lagi mendapatkan hidayah. Kalau orang yang kafir masih hidup, itu ada kemungkinan dia mendapatkan hidayah, ya, gitu ikhwan fillah rahimakumullah. Maka kalau dia sudah mati, selesai hidupnya, maka dia disebut al-mal'un, Joshua itu. Kok sepertinya menghina ini, hate speech ini? Oh tidak, ini bukan hate speech, ini persoalan syariat. Ini bukan persoalan kebencian saja. Memang pada dasarnya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membenci orang kafir, bukan benci manusianya, benci kekafirannya. Itu loh. Yang ini harus dimiliki oleh siapapun yang akan mendakwahkan Islam itu. Jadi ikhwan fillah akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa pandangan orang-orang musyrik itu sempit, ya, berbeda dengan pandangan orang-orang yang bertauhid, ya, yang hanya menjadi budak dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka sangat relevan kalau saya katakan, dan insya Allah tidak berlebihan, bahwa konsep daulah itu, itulah konsep yang merdeka, ya, konsep yang memerdekakan seluruh manusia apapun bangsanya. Jika dia memiliki satu kedaulatan di dalam hidupnya, bahwa dia adalah yang berhak untuk menjajah, dia adalah Allah saja, itulah merdeka namanya. Merdeka dari seluruh penjajahan atas apapun, ya, atas nama manusia, bangsa, negara. Tidak, terjajah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak menjajah
dirinya dan hidupnya. Kira-kira begitu. Kemudian kita bahas kembali tentang poin yang keempat ini, bahwa orang-orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah, ya, dia akan mengetahui secara pasti dan yakin bahwa tidak ada jalan lain menuju keselamatan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan mensucikan jiwanya dan dengan beramal soleh, ya. Jadi kata Abu Al-Maududi, orang yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah akan selalu mensucikan jiwanya dengan amal soleh. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka menghabiskan hidupnya di atas angan-angan mereka yang kosong, ya. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat ke-12 insyaallah, di mana Allah berfirman, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh, ya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Memasukkan orang-orang beramal soleh, ya, orang-orang beriman yang iman itu dengan kesucian jiwanya. Dia mensucikan terus jiwanya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha, ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh sangat rugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, orang beriman itu jiwanya suci, ya. Dengan apa? Dengan amal soleh, ya. Dia terus beramal soleh. Jaminannya dimasukkan oleh Allah di dalam jannah, ke dalam surga, di dalam surat Muhammad ayat 12 ini, ya. Sedangkan orang-orang kafir itu hidupnya waladzina kafaru yatamatta'u, ya, senang-senang, ngelencer, kuliner, makan-makan, jalan-jalan. Itu orang kafir itu, ya. Berangan-angan kosong saja dia, nanti masuk surga, CNAE, naudzubillah min dzalik. Wa yatamatta'u wa yaquluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum, dan pasti mereka akan mendapatkan kembali kepada kampung halamannya yaitu neraka, naudzubillah min dzalik. Itu orang kafir, ya. Kemudian sehingga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kata Abu Al-Maududi, ya, tidak akan menyisakan sedikit pun, ya, di dalam kehidupan orang-orang kafir itu di dunia ini kecuali mereka akan mendapatkan neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian ada yang berpendapat dengan mengatakan bahwa kita akan memperoleh syafaat di sisi Allah, yaitu dengan cara apa? Melalui, ya, kedekatan kita dengan para pemimpin kita. Pemimpin di sini yang dimaksudkan wabil khusus adalah para rahib, para pendeta, para ulama. Itu kalau kemudian mereka mau dijadikan sebagai wasilah, ya, apalagi yang sudah mati. Yang mati tidak bisa apa-apa, ya. Tapi kebanyakan manusia, terutama orang-orang musyrik ini, ya, kebanyakan di Indonesia memang, ya, itu menjadikan ulama-ulama, pendeta-pendeta, rahib-rahib dari golongan Yahudi dan Nasrani itu sebagai wasilah, ya, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kata beliau, kata Abu Al-Maududi, supaya mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah, ya. Di antara mereka ada yang bersandar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang manusia yang menjadikan para rahib, para pendeta dan para ulama, ya, sebagai wasilah, ya. Kalau minta doa sih tidak ada masalah, ya. Tetapi berkeyakinan bahwa ulama itu kemudian bisa menjamin seseorang itu masuk surga, mendapatkan ampunan Allah. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya. Wabil khusus umat Islam yang menganggap bahwa
zuriat Rasulullah itu mendapatkan fasilitas dari Allah untuk memberikan ampunan kepada manusia yang lain. Ya, ini ada yang berkeyakinan seperti ini, yang menganggap bahwa zuriat Rasulullah itulah sebagai pemegang kunci surga katanya. Ya. Nah, saya ketengahkan hadis ini agar kita paham siapa sebenarnya yang disebutkan sebagai min ahlil bait kata Rasulullah. Siapa ahlul bait itu? Ya. Siapa mereka ini yang menyebutkan diri mereka itu atau mengaku-ngaku dari keturunan Rasulullah? Bahkan kata Rasulullah, ya, mereka itu adalah keturunanku, ya. Walaysa minni, tetapi mereka bukan dariku. Mereka keturunanku, walaysa minni, tetapi mereka bukan dariku, bukan dari golonganku, bukan orang-orang Islam, bukan orang-orang bertakwa, tidak, ya. Walaysa minni. Karena innama waliyul muttaqun, karena sesungguhnya wali-waliku itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf salah dan kelirunya atas apa yang kami sampaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan ilmu yang telah kita dapatkan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dari ilmu yang telah kita pelajari ini dengan amal-amal yang kita lakukan, yaitu amal soleh, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.